Langit Kupang sejak pagi tampak mendung, seolah ikut menahan sorot matahari agar tidak mengusik ketegangan yang menggantung di atas pengadilan militer 319. Di halaman depan, puluhan anggota keluarga prajurit, wartawan, dan aparat keamanan sudah berdiri sejak pukul 7 pagi. Namun mereka hanya bisa memandang dari kejauhan. Pagar besi setinggi dada dipenuhi kawat pembatas, dan para provos berjaga tanpa gerakan sia-sia. Saat jarum jam menunjukkan pukul 9, rombongan kendaraan tahanan memasuki kompleks pengadilan. Deru mesin kendaraan taktis hitam itu bergema seperti hembusan angin yang membawa kabar buruk. Dari balik kaca berjeruji, bayangan para terdakwa terlihat samar, kepala tertunduk, wajah tegang, dan langkah kaki yang berat ketika mereka diturunkan satu persatu. Nama-nama mereka langsung berbisik di antara kerumunan. Sersan II Samuel Manek, Kopral Rivo Talakwa, Pratu Damar Suroto, Pratu Yohan Leki, dan Serda Harlan Tuasela. Mereka adalah prajurit yang berada di lokasi saat insiden penyiksaan terhadap Prada Richard dan Prada Laki terjadi. Mereka pula lah yang kesaksiannya selama ini dianggap tidak sinkron, berbelit-belit, dan banyak berubah. Di dalam ruang sidang utama, suasana jauh lebih mencekam daripada di luar. Lampu neon putih menggantung di langit-langit dan memantulkan cahaya dingin ke meja-meja kayu berwarna coklat tua. Di sisi kanan ruangan, duduk keluarga korban, termasuk Ibu Maria Namo, ibu dari Prada Laki. Wajahnya pucat, mata berkantung hitam, namun sorotnya tidak pernah lepas dari pintu tempat para terdakwa akan masuk. Ia menggenggam rosario kecil, benda yang katanya selalu digunakan Laki saat masih hidup. Sesekali, wanita itu menutup mata, menahan getaran di bibirnya. Di sisi lain, para komandan satuan hanya duduk diam. Mereka tidak menunjukkan emosi, tidak memihak, tidak memprotes. Tapi ketegangan dari dada mereka terasa bahkan sampai ke bangku pengunjung. Mereka tahu sidang ini bukan sekadar proses hukum, melainkan penentuan kehormatan. Suasana langsung berubah hening saat Mayor Auditor Jenderal R. Sihombing memasuki ruangan. Posturnya tinggi, wajahnya keras, garis rahangnya tegas. Satu hal yang mencolok, sorot matanya. Tajam, dingin, penuh hitungan. Sudah bertahun-tahun ia menangani kasus disiplin militer, tapi kasus Prada Laki ini berbeda, lebih sensitif, penuh tekanan publik, dan banyak hal yang disembunyikan. Di belakangnya, Kapten Arga Mahardika, Hakim Ketua, mengerling sekilas ke arah bangku keluarga korban sebelum duduk. Sidang dibuka, ucapnya dengan suara berat. Pintu samping terbuka. Pratu Jelvin, ajudan pengamanan ruang sidang, mengawal para terdakwa memasuki ruangan. Mereka duduk berbaris, wajah tegang, sebagian membetulkan keras seragam tahanan warna coklat kusam. Mayor Sihombing berdiri dari kursinya. Ia membuka map hitam tebal. Map berisi BAP, foto luka korban, laporan medis, rekonstruksi, dan transkrip wawancara sebelumnya. Saudara para terdakwa, katanya tanpa basa-basi, hari ini kalian akan mengulang kesaksian mengenai apa yang terjadi di Barak Pelatihan Cakra 5 pada malam tanggal 2 Oktober 2025. Saya ingatkan, dalam hukum militer, kebohongan adalah pelanggaran berat. Ia mengetuk meja dengan ujung jarinya hingga terdengar bunyi tak-tak-tak mengisi seluruh ruangan. Dan saya sudah membaca ulang setiap kalimat yang kalian ucapkan sebelumnya. Banyak yang tidak sesuai. Banyak yang berubah. Jangan coba-coba bermain hari ini. Kalimat itu seperti cambuk yang melayang ke udara. Sersan Manek, terdakwa 1, menghela napas resah. Jari-jarinya mengetuk lutut berulang-ulang. Kopral Rivo memandang lantai, sementara dua terdakwa lain saling melirik tanpa suara. Mayor Sihombing menunjuk Sersan Manek dengan pena. Saudara terdakwa pertama, maju. Sersan Manek berdiri kaku. Langkahnya pelan menuju mikrofon. Setiap langkah terdengar jelas. Ceritakan dari awal, perintah auditor. Apa tugas Anda malam itu? Sersan Manek menelan ludah. Saya ditugaskan memimpin kedisiplinan. Saya mencambuk Prada Richard karena dia tidak mematuhi perintah saat apel malam. Lalu Prada Laki. Suara Mayor Sihombing merendah, tapi tegang, seperti kawat yang siap putus kapan saja. Sersan Manek menunduk. Saya tidak mencambuk Prada Laki, Pak. Ruangan mendengung pelan. Ibu Maria menutup mulut, menahan gemetar. Mayor Sihombing menaikkan alis. Tidak mencambuk? Anda yakin? Yakin, Pak.
Si Hombing membuka berkas, lalu mengangkat selembar kertas. Dalam BAP tahap 2, Anda mengatakan hanya melihat prajurit lain memukul Pradalaki. Dalam BAP tahap 4, Anda mengatakan tidak melihat apapun. Mana yang benar? Sersan Manek terdiam. Wajahnya berubah pucat. Saudara terlihat ragu, kata auditor. Sedangkan saya punya 3 saksi internal yang mengatakan Anda memegang rotan sepanjang 70 cm. Bahkan ada yang melihat Anda memukul korban 2 kali. Ketegangan ruang sidang memuncak. Sersan Manek membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Saya ada di lokasi, Pak. Tapi saya tidak. Cukup, bentak Mayor Si Hombing sambil menghentak meja. Bruk. Suara itu membuat beberapa pengunjung tersentak. Auditor mendekat. Wajahnya hanya 1 meter dari terdakwa. Jangan ulangi kebohongan itu. Di ruangan ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sersan Manek terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Ia kembali ke tempat duduk tanpa berkata apa-apa. Si Hombing memandang seluruh terdakwa. Saya ingatkan lagi. Saya akan gali satu persatu. Dan saya akan tahu mana yang berbohong. Suhu ruangan seakan turun. Tak ada yang berani bergerak. Ia lalu memanggil terdakwa kedua, Kopral Rivo Talakua. Rivo berjalan pelan. Langkahnya terdengar gontai. Keringat menetes dari pelipisnya. Saudara Talakua, kata Mayor Si Hombing, Anda berada paling dekat dengan korban. Anda memegang catatan daftar nama prajurit yang dihukum. Anda berada di lingkaran luar ketika Pradalaki jatuh. Benar. Benar, Pak. Baik. Sekarang ceritakan, Anda memukul siapa malam itu? Kopral Rivo menggigit bibir hingga memutih. Saya memukul Pradalaki 1 kali, Pak. Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang terhenyak. Ibu Maria menatap kosong ke depan. Air mata mengalir tanpa suara. Terdakwa pertama spontan menoleh dengan wajah kaget dan marah, seolah merasa dikhianati oleh pengakuan itu. Mayor Si Hombing langsung menekankan suara. Jadi barulah sekarang Anda mengaku. Rivo menunduk. Saya takut, Pak. Kalian takut pada siapa? Pada atasan? Pada aturan? Atau takut kebenaran terbongkar? Nada auditor penuh tekanan. Kopral Rivo tidak menjawab. Wajahnya memerah. Napasnya cepat, seperti orang yang dikejar bayangan sendiri. Kapten Arga, hakim ketua, memukul palu kecil. Tenang. Sidang dilanjutkan. Namun tidak ada yang benar-benar tenang. Seluruh ruangan seperti berada di tepi jurang. Cukup 1 kalimat salah, 1 gerakan gugup, dan semua bisa runtuh. Mayor Si Hombing kembali berdiri tegak. Matanya mengarah pada seluruh terdakwa. Saya pastikan, katanya lantang, sidang ini baru permulaan. Kebenaran akan keluar. Dengan cara halus, atau dengan cara keras. 5 terdakwa saling bertatapan, mata mereka dipenuhi kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan yang sulit disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini mencuat, mereka menyadari bahwa hari itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang masih mencoba menutup-nutupi fakta. Sidang baru dimulai, tapi tekanan sudah menghancurkan sebagian kebohongan yang mereka bangun selama ini. Teriakan kecil yang tertahan dari bangku keluarga korban masih terdengar ketika sidang memasuki menit-menit berikutnya. Pengakuan Kopral Rivo Talakua barusan, pengakuan pertama yang secara langsung menyebut bahwa Pradalaki memang dipukul, masih mengambang seperti awan gelap yang belum juga melepaskan petirnya. Di sisi kanan ruangan, Ibu Maria Namo terduduk lemas. Seorang kerabat membantunya duduk lebih tegak, sementara tangan lain mengusapkan tisu ke pipinya. Tapi pandangan Ibu Maria tidak pernah lepas dari wajah Kopral Rivo. Sama seperti banyak ibu lain, ia punya naluri. Ia bisa merasakan ketika seseorang berbohong. Dan ia tahu, dari tatapan ketakutan yang melenceng, dari bahu yang bergetar, dari suara yang pecah, bahwa pengakuan Rivo bukanlah seluruh kebenaran. Hanya secuil. Secuil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kelam. Mayor Auditor Jenderal R. Si Hombing berdiri dengan tubuh tegap. Tangannya masih menggenggam bolpoin hitam yang tadi ia gunakan untuk menunjuk para terdakwa. Suara kokoh sepatunya menjejak lantai kayu ruang sidang. Baik, kita lanjutkan. Sorot matanya bergerak menuju Pratu Damar Suroto, terdakwa ketiga,
Prajurit bertubuh kekar namun memiliki wajah yang tampak seperti kehilangan arah sejak persidangan dimulai pagi tadi. "Saudara Damar," panggil Mayor Sihombing. Damar menegakkan tubuh, lalu berjalan ke depan dengan langkah yang begitu berat, seperti sedang memikul ransel penuh batu. Ia berdiri di depan mikrofon, kedua tangan gemetar sedikit. "Saudara berada di sisi kiri korban saat insiden terjadi." "Benar. Benar, Pak." Suaranya pelan. "Dan Anda memegang rotan training malam itu?" Itu bukan pertanyaan, lebih seperti perintah untuk mengiyakan. Damar mengangguk ragu. "Iya, Pak, tapi saya tidak." "Nanti dulu," potong Mayor Sihombing. "Saya belum bertanya apakah Anda memukul atau tidak. Saya hanya menanyakan apakah Anda memegang rotan." Damar menelan ludah. "Iya, Pak, saya memegang rotan." Ruangan kembali dipenuhi dengusan kecil dari penonton. Beberapa wartawan sibuk mengetik, tetapi tetap melirik wajah Damar yang pucat. "Oke." Mayor Sihombing membuka satu lembar BAP. "Saudara pernah mengatakan dalam pemeriksaan pertama bahwa Anda membentak laki karena dia lambat menjawab perintah. Dalam BAP kedua, Anda mengatakan tidak mengucapkan apa-apa. Sementara dalam BAP ketiga, Anda mengatakan Anda tidak ingat." Sihombing menunjuk tepat ke wajah Damar. "Yang mana yang benar?" Damar menutup mata sejenak. Helaan napas besar keluar dari dadanya. "Yang pertama, Pak, saya membentak prada laki." Lalu, nada itu seperti tarikan senapan yang siap ditembakkan. Saya tidak memukulnya, Pak." Mayor Sihombing mengangkat kepalanya perlahan. Ada jeda panjang yang membuat udara seakan membeku. "Saudara yakin?" "Iya, Pak." Sihombing tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Baik, kalau begitu, mari kita buka saksi visual." Ratu Jelvin, ajudan keamanan sidang, maju membawa tablet militer yang berisi foto hasil rekonstruksi. Layarnya diputar sehingga seluruh ruangan bisa melihat. Foto itu memperlihatkan posisi para prajurit di lapangan malam kejadian. Tanda panah merah menunjukkan posisi Damar tepat di belakang prada laki yang sedang jongkok. Mayor Sihombing mengetuk foto itu. "Ini Anda." "Benar. Benar, Pak." Dan saksi prada Yohan mengatakan Anda mengayunkan rotan minimal 1 kali. Wajah Damar berubah merah padam. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak memukul, Pak. Saya hanya memegang. Saya hanya..." Kopral Rivo baru saja mengaku memukul. Dia mengaku karena apa? Karena takut? Karena terdesak? Atau karena ingin memperbaiki keadaan? Nada auditor melonjak, membuat beberapa pengunjung tersentak. "Tapi Anda masih mencoba mencari celah untuk berbohong." "Saya tidak bohong, Pak. Saya..." "Diam." Bentakan itu mengguncang ruangan. Hakim ketua nyaris ingin mengetuk palu, tapi ia menunggu. Mayor Sihombing mendekat, menatap wajah Damar begitu dekat hingga terdakwa tak berani bernapas keras. "Jika Anda tidak memukul, katakan siapa yang memukul. Atau Anda ingin saya anggap Anda terlibat aktif?" Damar menahan napas. Ia tahu apa maksud kalimat itu. Jika ia tetap diam, ia bisa ikut dianggap pelaku. Jika ia berbicara, ia bisa mengkhianati rekan sendiri, sesuatu yang, di dunia militer, sama beratnya dengan kematian sosial. Bibirnya bergetar. Saya melihat, Pak." Kalimat itu berhenti. Seluruh ruangan tegang. "Melihat apa?" desak Sihombing. Saya melihat prada Yohan memukul prada laki," jawab Damar lirih. Pandangan semua orang langsung beralih ke Yohan, terdakwa keempat. Wajah Yohan tampak hancur, matanya membelalak, tubuhnya mundur sedikit. "Bukan saya." Yohan berseru spontan. "Dia bohong, Pak." Mayor Sihombing mengacungkan telapak tangan. "Tenang dulu, kita akan sampai ke Anda." Ia kembali menatap Damar. "Kenapa Anda menyembunyikan ini sebelumnya?" Damar menunduk. "Saya takut, Pak. Saya takut terkena hukuman tambahan. Takut dianggap tidak solid." "Tidak solid." Sihombing mengepalkan tangan di atas meja.
Saudara pikir menutupi kebenaran tentang kematian seorang rekan itu bentuk solidaritas? Damar menunduk semakin dalam. Baik, cukup. Auditor memerintah, ia kembali duduk. Kini giliran Prada Yohan Leki, terdakwa keempat. Wajah Yohan tampak seperti orang yang tidak menemukan oksigen di ruang tertutup. Ia berdiri di depan mikrofon. Tangannya menggenggam celana bagian depan, berusaha menahan gemetar. Saudara Yohan, kata Mayor Sihombing dingin, Anda dituduh memukul Prada Laki. Lalu, tidak benar, Pak. Saya tidak memukul. Saya hanya berteriak memerintah. Baik. Sihombing mengetuk berkas. Kami punya kesaksian bahwa Anda berdiri paling dekat dengan korban, bahkan lebih dekat dari Damar. Anda juga yang pertama mengatakan, tambahi lagi, kepada para junior. Ruangan ricuh. Beberapa keluarga korban marah, tapi ditenangkan oleh Provos. Itu hanya teriakan disiplin, Pak, kata Yohan terbata. Kami sedang memberikan pelatihan ketegasan, bukan maksud menyiksa. Apakah Anda sadar bahwa Prada Laki malam itu sudah mengalami kelelahan ekstrim? Yohan terdiam. Apakah Anda sadar bahwa satu perintah tambahan saja, satu dorongan saja, bisa membuatnya kolaps? Yohan memejamkan mata. Saya tidak tahu, Pak. Kapan Anda terakhir melihat Laki bernapas normal? Ia makin bingung. Saya tidak ingat. Saudara Yohan. Auditor mencondongkan tubuh, gerakannya lambat tapi menekan. Saya punya saksi lain yang mengatakan Anda memukul korban di bagian bahu. Sekali. Keras. Yohan membanting napas. Itu tidak benar. Saya tidak. Jika tidak benar, siapa yang memukul? Atau Anda ingin saya tuliskan di berita acara bahwa Anda tidak ingat lalu membiarkan keterangan Anda dianggap manipulatif? Suara itu sangat dingin. Dingin hingga membuat punggung siapapun merinding. Yohan akhirnya meneteskan air mata. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak melihat jelas. Baik, duduk. Yohan kembali ke kursi bak prajurit yang kehilangan seluruh harga diri dan keberaniannya. Kini tinggal satu terdakwa yang belum berbicara. Serda Harlan Tuasela. Ia tidak seperti empat terdakwa lainnya. Tubuhnya lebih tegap, sorot matanya lebih keras, dan reputasinya di kesatuan dikenal disiplin, bahkan cenderung keras kepala. Ia dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mayor Sihombing menatapnya seolah menatap pintu terakhir menuju kebenaran. Serda Harlan, katanya pelan, silakan maju. Harlan berdiri, tidak tergesa, tidak gugup, tapi dari rahangnya yang mengeras, semua orang tahu ia sedang menahan sesuatu. Ia berdiri di depan mikrofon. Hening memenuhi ruangan. Harlan, ujar Sihombing, Anda adalah komando senior malam itu. Anda ada ketika Laki jatuh ke tanah. Anda ada ketika para junior saling memberi perintah. Anda ada ketika Richard dicambuk. Benar, Pak. Pertanyaannya sederhana. Nadanya berubah tajam. Apa yang Anda lihat? Harlan menarik napas sangat panjang. Mata seluruh orang di ruang sidang tertuju padanya. Para terdakwa lain menegang. Keluarga korban menunggu dengan napas tertahan. Harlan membuka mulut dan berkata, saya melihat Prada Laki dipukul lebih dari sekali, Pak. Ruangan langsung pecah. Seruan, tangis, umpatan kecil, dan helaan napas shock terdengar bersamaan. Mayor Sihombing tidak berkedip. Siapa yang memukul? Harlan memejamkan mata. Semuanya, Pak. Hening sesaat menyelimuti ruang sidang pengadilan militer 3 Kupang ketika auditor militer, Mayor CPM Hendra Wijaya, menutup buku catatannya dan menatap tajam ke arah barisan para terdakwa. Lampu-lampu putih di langit-langit ruangan memantulkan kilau dingin di wajah-wajah pucat mereka. Di barisan kiri, duduk Sersan Duaranu, Pratu Drill, dan Prada Seno, 3 nama yang sejak sidang awal menggantung dengan status paling krusial. Di belakang mereka, keluarga Prada Laki kembali berderet, terlihat kelelahan, namun masih menyimpan bara kemarahan yang sulit dipadamkan. Ketegangan hari itu terasa lebih berat daripada sidang-sidang sebelumnya. Entah karena kesaksian yang tidak konsisten sejak pagi, atau karena tekanan publik yang kini makin membesar.
Namun satu hal jelas, suasana di ruang sidang itu seperti kamar penyiksaan psikologis, tempat setiap kata bisa menjadi jerat bagi siapapun yang berbohong. Mayor Hendra mengetuk meja dengan ujung jarinya. Suara tok-tok kecil itu justru terdengar seperti palu godam di telinga para terdakwa. Pratu Deril maju ke mimbar saksi. Deril berdiri perlahan, tubuhnya tampak gemetar meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Kaos dalaman yang ia kenakan di bawah seragam tahanan tampak basah di bagian dada. Dari tempat duduknya, Sertu Ranu menatapnya tanpa ekspresi, namun sorot matanya mengisyaratkan sesuatu. Jangan macam-macam. Deril tahu betul apa arti tatapan itu. Selama masih berada dalam lingkup militer, persahabatan bisa berubah menjadi ancaman, dan solidaritas bisa berubah menjadi penjara tak terlihat. Ia berdiri di depan mikrofon. Suaranya pelan saat memulai. Siap auditor. Saya akan memberikan keterangan. Mayor Hendra memutar pena di tangannya. Baik, kita mulai dari bagian yang sejak tadi Anda hindari. Saya minta Anda jelaskan ulang kejadian usai apel malam, saat Prada Lucky dan Prada Richard dipanggil masuk ke gudang belakang. Ruangan langsung sunyi. Deril menarik napas panjang. Saat itu, kami hanya diperintahkan untuk berkumpul oleh Sersan Ranu. Lucky dan Richard sudah berada di tengah ruangan. Kami disuruh berjaga di pintu. Hanya itu, tanya Mayor Hendra sambil menaikkan alis. Deril menelan ludah. Awalnya, siap. Tapi setelah itu, Sersan Ranu mengambil tali tambang dan... Lagi, potong Mayor Hendra sambil menghentakkan jarinya ke meja. Tadi pagi Anda bilang yang mengambil tambang itu Prada Seno. Kemarin Anda bilang itu Anda sendiri. Sekarang Anda bilang Sersan Ranu. Anda pikir kami tidak mencatat? Deril langsung pucat. Dari bangku keluarga korban, terdengar suara lirih. Ya Tuhan, dan isak tertahan. Ibunda Prada Lucky menutup mulut dengan kedua tangannya, seakan tidak siap mendengar kebenaran yang terus berubah-ubah. Mayor Hendra maju satu langkah. Saya peringatkan, ini sidang, bukan arena sandiwara. Jika Anda terus mengubah keterangan, justru Anda yang akan terjerat pasal menghalangi proses peradilan. Sekarang jawab, siapa yang pertama kali mengikat Lucky? Deril menatap sekilas ke arah Ranu, lalu ke Seno. Ketiganya saling melempar tatapan yang tak diucapkan. Sebuah peringatan, sebuah perjanjian diam-diam. Namun hari itu, tekanan lebih kuat daripada solidaritas. Sersan Ranu, siap? Jawab Deril akhirnya dengan suara hampir tak terdengar. Terdengar bisik-bisik dari seluruh penjuru ruang sidang. Sersan Ranu langsung meremas pahanya. Rahangnya mengeras. Mayor Hendra mengangguk pelan. Bagus. Lanjutkan. Deril melanjutkan dengan tangan gemetar. Lucky diikat di tiang kayu bagian belakang gudang. Tangannya ke belakang. Kakinya diikat di bawah. Richard dipaksa jongkok di sebelahnya. Lalu Sersan Ranu bilang Lucky lambat, tidak disiplin. Lalu apa yang kalian lakukan? Tanya Hendra lagi. Deril mulai menangis. Kami diperintahkan untuk masuk satu-satu, mencambuk, tapi saya berhenti. Suara Hendra merendah, namun jauh lebih mematikan daripada bentakan. Ia membuka satu map tebal, mengeluarkan foto yang langsung membuat keluarga korban bereaksi keras. Foto memar di punggung Lucky yang membiru seperti tinta yang ditumpahkan kasar. Cambukan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Ada pola, ada sudut serangan, ada variasi kekuatan. Ada 3 pelaku minimal. Dan Anda salah satunya. Deril jatuh terduduk di lantai. Sersan Ranu hanya memejamkan mata, sadar bahwa tembok kebohongan mereka mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu, Mayor Hendra mengetuk palu kecil di depannya. Kami beristirahat 5 menit. Setelah itu kita lanjut dengan Prada Seno. 5 menit itu terasa seperti 5 jam bagi para terdakwa. Seno, yang dikenal paling pendiam di antara mereka, duduk menatap lantai. Namun tubuhnya tampak seperti ingin melarikan diri. Tatapannya kosong, tetapi jemari tangannya bergerak tak henti, seperti mengetuk-ngetuk pola yang hanya dia yang tahu, sebuah tanda kecemasan akut. Ketika sidang kembali dibuka, Seno dipanggil ke depan. Ia berdiri dengan langkah goyah. Prada Seno, kata Hendra, Anda berada di lokasi kejadian. Tidak mungkin Anda tidak tahu apa yang terjadi.
Siap, saya tahu, auditor. Baik, Anda kita mulai dari awal. Apa peran Anda? Seno membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Suaranya tertahan. Saya takut, auditor. Takut pada siapa? Seno tidak menjawab. Takut pada siapa? Ulang Hendra, kali ini dengan nada tinggi. Pada Sersan Ranu. Siap. Ranu langsung memalingkan wajahnya, namun sorotnya membara. Seno melanjutkan, saya diperintahkan untuk mengambil tali. Bukan untuk mengikat, tapi untuk berjaga. Tapi ketika laki minta air, saya. Seno akhirnya menangis keras. Tangisannya pecah tanpa bisa ditahan. Saya kasih dia air, tapi Sersan Ranu marah. Dia bilang laki tidak boleh diberi apapun. Dia tendang laki. Saya lihat kepala laki membentur tiang. Ruangan hening. Bahkan suara napas pun seolah tertahan. Ibunda laki langsung pingsan di tempat. Petugas mengangkatnya keluar ruang sidang sementara ayahnya menunduk, menggenggam kursi dengan tangan bergetar hebat. Mayor Hendra menatap Seno dalam. Keteranganmu bertolak belakang dengan pernyataan Sersan Ranu tadi bahwa ia tidak pernah menyentuh korban. Seno mengangguk sambil terisak. Siap, tapi itu yang saya lihat. Saya tidak tahan lagi bohong. Saya tidak tahan. Hendra menghela napas panjang. Baik, keteranganmu akan dicatat. Ia mengetuk palu untuk menutup sidang hari itu. Namun sebelum palu benar-benar jatuh, ia berkata dengan suara pelan namun menusuk. Dan ingat, kebohongan hanya menunda hukuman. Tapi kebenaran, meski terlambat, selalu menemukan jalannya. Palu diketukkan. Tok. Namun hari itu, bukan akhir, melainkan awal dari pengakuan yang lebih dalam. Awal dari terbongkarnya sebuah rekayasa, sebuah kekerasan berantai, dan sebuah fakta pahit tentang apa yang benar-benar terjadi pada Prada Laki. Dan pada sidang berikutnya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ruang sidang pengadilan militer 3 Kupang pada hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Kabar tentang Prada Seno yang akhirnya menangis dan membongkar sebagian kebenaran menyebar cepat, membuat keluarga korban, awak media, hingga para perwira yang hadir duduk dengan ekspresi tegang menunggu kelanjutan sidang. Namun tekanan terbesar tidak dirasakan oleh mereka. Tekanan itu menempel kuat di pundak Sersan II Ranu, terdakwa yang sejak awal sidang dianggap paling dominan dan paling mengetahui detail kejadian. Pagi itu, Ranu duduk di bangku terdakwa dengan wajah keras, tetapi sorot matanya tampak kehilangan keyakinan. Keras seragam tahanan yang ia kenakan agak kusut, meski ia selalu berdiri dengan dada tegap. Ia memang seorang senior di antara para prajurit muda itu, namun di ruang sidang ini, wibawanya tak lagi memiliki kuasa penuh. Mayor CPM Hendra Wijaya, sang auditor militer, membuka sidang dengan mengetuk palu sekali. Sidang perkara kematian Prada Laki dinyatakan dibuka kembali. Palu itu jatuh seperti komando sakral yang memicu denyut baru di ruangan itu. Para prajurit yang duduk di belakang saling melempar pandang. Mereka tahu, hari ini adalah hari penting. Sebab hari ini, auditor akan fokus pada satu orang, Sersan Ranu. Terdakwa Sersan II Ranu, maju. Ranu berdiri. Meskipun tubuhnya masih tampak kokoh, langkahnya menunjukkan sedikit keraguan. Ia melangkah ke mimbar saksi dan memberikan hormat. Siap, auditor militer. Mayor Hendra membuka satu berkas tebal berisi foto-foto, laporan medis, serta rekaman keterangan saksi sebelumnya. Ia menatap Ranu seperti seorang ahli bedah yang siap membongkar luka lama hingga ke akar-akarnya. Baik, Sersan Ranu. Berdasarkan keterangan Prada Seno kemarin, Anda diperintahkan untuk tidak memberi air kepada Prada Laki yang saat itu sudah kesakitan. Anda juga dituduh menendang korban hingga kepalanya membentur tiang. Apakah benar demikian? Ranu meremas tangannya. Siap, tidak benar, auditor. Itu fitnah Prada Seno untuk menyelamatkan diri. Begitu. Hendra mengangguk pelan, lalu mengambil kertas lain. Saya bacakan ulang bagian keterangan Prada Drill yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Ia mengatakan Anda mengambil tali dan mengikat tangan Prada Laki ke tiang kayu. Ia juga mengatakan Anda memerintah mereka mencambuk korban pergantian satu persatu. Ranu semakin gelisah. Pratu Deril berbohong. Siap. Mereka semua mencoba menimpakan kesalahan kepada saya. Namun suara Ranu sedikit bergetar.
sesuatu yang tidak luput dari perhatian semua orang. Hendra meletakkan berkas di meja, lalu melipat tangannya. Kalau begitu, mari kita kembali ke tempat kejadian. Gudang belakang. Ruangan mulai riuh. Kata itu, gudang belakang, sudah beberapa kali disebut dan menjadi titik gelap yang ingin diungkap semua orang. Menurut Anda, apa fungsi gudang belakang? Ranu menjawab cepat, tempat penyimpanan peralatan logistik, auditor. Betul, ucap Hendra sambil berjalan mendekat. Tetapi, mengapa ditemukan bercak darah kering di bagian tiang kayu samping, persis pada titik yang dideskripsikan Pradaseno? Ranu membeku. Seluruh ruangan menahan napas. Hendra melanjutkan, kami menemukan serpihan kayu terkelupas dengan pola benturan. Kami menemukan bekas gesekan tali. Dan kami menemukan sidik jari Anda di bagian tali yang digunakan. Ia menatap langsung ke mata Ranu. Jadi, apakah Anda masih berani mengatakan bahwa semua keterangan saksi adalah bohong? Ranu membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pertahanan yang ia bangun selama berbulan-bulan mulai retak. Mayor Hendra kembali duduk. Suaranya datar, namun tegas. Terdakwa Seno menyatakan bahwa Anda adalah orang yang paling sering memerintah mereka melakukan hukuman fisik. Ia juga mengatakan bahwa Anda yang bertanggung jawab penuh atas pendisiplinan ekstra yang dilakukan malam itu. Seno, yang duduk di bangku terdakwa, langsung menunduk ketika tatapan Ranu mengarah padanya. Seno jelas ketakutan, namun hari sebelumnya, ia telah mengakhiri kebohongan yang selama ini menghantuinya. Ranu mengangguk kecil, seolah menerima pengkhianatan itu sebagai bagian dari permainan yang ia tahu tidak bisa ia menangkan selamanya. Apa Anda ingin menyangkal itu juga? Tanya Hendra. Ranu menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak sidang berlangsung, suaranya melemah. Siap, saya perintahkan mereka jaga gudang. Tapi saya tidak pernah suruh mereka mencambuk laki, katanya. Tidak. Hendra memutar rekaman audio dari pemeriksaan internal batalion. Suara deril terdengar jelas. Sersan bilang, kalian tiga, satu-satu pukul laki. Biar kapok. Kami takut, jadi kami lakukan. Siap. Ruangan langsung gempar. Ranu menutup mata rapat-rapat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Berdasarkan bukti rekaman ini, lanjut Hendra, dan kesaksian dua terdakwa lainnya, Anda tidak hanya memerintah hukuman fisik, tetapi turut serta melakukan kontak langsung yang mengakibatkan luka fatal. Tangan Ranu terkepal, namun suaranya pecah. Siap, saya hanya ingin mendisiplinkan mereka, auditor, tidak bermaksud mencelakai laki. Dari bangku keluarga korban, terdengar tangis tertahan. Ayah Pradalaki berdiri, wajahnya merah penuh amarah. Itu anak saya. Nak, dikatakan hanya disiplin? Berhari-hari dia kesakitan. Kau siksa dia. Kau biarkan dia mati. Suara itu memecah ketenangan ruang sidang. Petugas keamanan segera menenangkan keluarga, sementara hakim memberi peringatan. Mayor Hendra kembali menatap Ranu. Kami semua tahu budaya pendisiplinan ada dalam militer. Tetapi apa yang Anda lakukan bukan disiplin. Itu kekerasan sistematis. Hendra mengambil foto autopsi laki. Ini luka-lukanya. Luka dari benda tumpul, luka cambuk, lebam yang tidak wajar. Semua menunjukkan bahwa ini bukan insiden 1-2 pukulan. Ini penganiayaan berulang. Ranu tidak bisa lagi menyembunyikan guncangannya. Siap, saya. Suara Ranu serak. Saya kehilangan kendali malam itu. Raungan tangis keluarga terdengar kembali. Jadi Anda akui? Tanya Hendra dengan nada rendah. Ranu menunduk dalam-dalam. Siap. Saya akui saya hukumanin laki. Tapi bukan saya yang membuatnya meninggal. Mayor Hendra mengetuk meja. Kita tidak sedang membahas siapa yang mematikan, Sersan. Kita membahas siapa yang memulai. Siapa yang membiarkan. Siapa yang menutup mata saat seorang prajurit muda memohon ampun? Ranu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tangan di sisi tubuh, namun matanya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari ruang sidang itu. Mungkin rasa bersalah, mungkin bayangan masa lalu, atau mungkin penyesalan yang sudah terlambat. Ketika sidang ditutup untuk hari itu, orang-orang keluar dengan wajah pias. Banyak prajurit yang hadir saling berbisik,
beberapa menggeleng tak percaya. Namun satu hal jelas, tembok kebohongan para terdakwa telah retak semakin besar. Dan sidang berikutnya akan menyeret bukan hanya mereka yang mencambuk, tetapi siapa saja yang membiarkan kekerasan itu terjadi, siapapun yang menutup mata, dan siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Ruang sidang Pengadilan Militer 3 Kupang terasa jauh lebih panas dari biasanya pada hari kelima persidangan. Udara yang biasanya dingin karena pendingin ruangan kini tampak tak mampu meredam gelombang ketegangan yang merambat dari kursi hakim, ke meja auditor, hingga deretan bangku keluarga korban. Seolah semua orang tahu, meski tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, bahwa hari ini adalah hari penentuan. Hari ketika kebenaran yang selama ini ditutup rapat-rapat akhirnya mulai memperlihatkan seluruh bentuk aslinya. Di pojok ruangan, kamera-kamera media mengarah tepat ke depan. Mikrofon-mikrofon panjang siap menangkap setiap kalimat yang keluar. Para prajurit yang duduk di belakang saling berbisik dengan wajah resah. Ada yang menggenggam lutut, ada yang mengepalkan tangan, ada pula yang hanya menunduk, seolah berusaha menghindari bayangan apa yang akan terjadi. Di sisi kiri ruang sidang, ayah Prada laki duduk dengan wajah keras seperti batu. Di sampingnya, ibunda laki masih tampak lemah setelah pingsan pada sidang sebelumnya. Tangannya bergetar, namun matanya tetap menatap ke arah mimbar seakan ia bersumpah untuk tidak melewatkan satu detik pun. Tapi fokus utama tentu tertuju pada sang terdakwa yang kini paling terpojok, Sersan II Ranu. Wajahnya pucat, bibirnya tampak pecah-pecah, dan matanya terus bergerak gelisah ke arah kanan-kiri. Sifat angkuh yang selama ini melekat padanya kini sudah tak tersisa sama sekali. Dalam dirinya tersisa hanya dua pilihan, bertahan dalam kebohongan, atau menanggung semuanya sendirian. Mayor CPM Hendra Wijaya berdiri dari kursinya. Kali ini, suaranya tidak langsung meledak seperti sebelumnya. Justru tenang, dan ketenangan itu jauh lebih menakutkan. Sidang hari ini akan melanjutkan pemeriksaan terdakwa Sersan II Ranu, katanya sembari menatap langsung ke arah pria yang telah membuat seluruh ruangan terasa sesak. Anda sudah mendengar keterangan dari Prada Drill dan Prada Seno. Keduanya menyatakan Anda adalah pihak yang memulai dan memerintahkan penganiayaan terhadap Prada laki. Ranu menelan ludah. Lehernya tampak bergerak naik turun. Namun, lanjut Hendra, hari ini kami akan memperlihatkan bukti tambahan. Seluruh ruangan sontak riuh rendah. Bahkan para wartawan yang biasanya tenang ikut saling pandang. Bukti tambahan? Ranu mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka masih ada bukti lain yang belum dipaparkan. Hendra menekan tombol pada laptop di mejanya. Layar besar di belakang hakim menyala, menampilkan sebuah rekaman video pendek berdurasi 38 detik. Ruangan langsung sepi, hening seperti kuburan. Rekaman itu menunjukkan cuplikan dari kamera CCTV gudang belakang. Meskipun kualitas gambarnya tidak sempurna, namun bentuk tubuh, posisi lampu, serta bayangan sosok-sosok yang bergerak di dalamnya sangat jelas. Di dalam layar terlihat tiga prajurit muda sedang berdiri kaku. Prada Seno, Prada Drill, dan satu lagi prajurit yang identitasnya hampir bisa dikenali dari postur, Prada Seno. Dan di depan mereka, sosok yang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sosok yang memberi perintah. Sosok yang memaksa. Sersan II Ranu. Ini baru ditemukan setelah penyisiran ulang oleh tim Puspom. Jelas Hendra tanpa menoleh ke Ranu. Mata Ranu membelalak. Ia menatap layar itu seperti melihat ajal yang datang untuk menjemputnya. Suara samar-samar terdengar. Cepat. Pukul 11. Jangan lembek. Itu suara Ranu. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang meragukannya. Ketika rekaman selesai, suara tangis pecah dari bangku keluarga. Ibunda laki langsung menutup wajahnya, sementara ayahnya berdiri namun terhuyung, seperti hampir roboh. Petugas cepat membantu mereka, tetapi mereka tetap ingin melihat sidang berlanjut. Sementara itu, Ranu kehilangan warna pada wajahnya. Tangannya gemetar hebat. Mayor Hendra berkata pelan, "Saya beri Anda kesempatan terakhir untuk berbicara jujur. Ini bisa meringankan hukuman Anda, atau justru memperberatnya." Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, suara Ranu terdengar patah. "Siap, saya." Ia menunduk dalam-dalam, seakan tenggorokannya terbakar. "Saya salah, auditor. Saya kehilangan kontrol malam itu." Hendra mengangguk pelan. "Lanjutkan."
Ranu mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata. Ketika ia kembali berbicara, suaranya nyaris tidak terdengar. Laki, dia sering buat kesalahan kecil, lambat, ceroboh. Saya marah. Saya pikir kalau saya tekan sedikit, dia akan berubah. Ia berhenti. Napasnya putus-putus. Tapi malam itu, saya terlalu jauh. Saya suruh mereka pukul Laki. Saya ikut memukul juga. Tangisan pecah dari beberapa sisi ruangan. Ayah Laki berteriak, "Kenapa kau siksa anak saya begitu? Apa dia bukan manusia?" Petugas langsung menahan beliau agar tidak mendekat ke terdakwa. Namun Ranu tidak membalas. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar. "Siap, saya akui semua. Saya yang memulai. Saya yang memerintah. Saya yang biarkan Laki kesakitan dan tidak menolong." Suara itu akhirnya keluar. Pengakuan yang selama berminggu-minggu disembunyikan di balik tembok ketakutan dan ego. "Apa Anda menyesal?" tanya Hendra tanpa ekspresi. Ranu mengangguk perlahan. "Siap, saya menyesal. Setiap malam saya dengar teriakan Laki di kepala saya. Tapi penyesalan saya tidak akan bisa mengembalikan dia." Ruangan kembali hening. Namun kini hening itu berbeda. Bukan lagi hening penuh misteri, tetapi hening penuh kepedihan dan keputusasaan. Perlahan, Hendra menutup berkas di depannya. "Baik, keterangan Anda telah dicatat. Sidang kita tutup untuk hari ini." Palu diketukkan. Tok, tok, tok. Tapi meski palu itu berhenti bergerak, dampaknya masih terpantul di seluruh ruangan. Kebenaran akhirnya muncul. Terlambat, menyakitkan, tetapi tak lagi bisa dibantah. Dan kini, setelah pengakuan itu muncul, babak berikutnya adalah penentuan hukuman. Hukuman yang akan menjadi jawaban bagi keluarga Prada Laki, dan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menutup-nutupi kekerasan serupa di masa depan.